Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang dimanapun Anda berada, sahabat. Saat ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah mistis yang pernah diceritakan kepada saya sewaktu dulu saya masih kecil. Kisah ini kita sebut saja beliau bernama Pak Bejo. Itu bukan termasuk orang yang sakti, tetapi beliau mempunyai kemampuan batin yang termasuk lumayan di atas rata-rata. Dan pada suatu hari Pak Bejo ingin menepi di suatu tempat yang keramat karena beliau disuruh oleh gurunya untuk menambah ilmu ataupun menambah ketajaman mata batinnya. Dan berikut adalah ceritanya. Pada waktu itu, Pak Bejo yang disuruh oleh gurunya untuk menepi di suatu tempat keramat yang mana itu adalah sebuah makam keramat yang terdapat di dalam sebuah cungkup. Pak Bejo kemudian mempersiapkan segala ubo rampai yang diperlukan untuk keperluan tersebut. Setelah semua ubo rampai beliau siapkan, berupa kembang setaman, dupa, candu, dan lain sebagainya, beliau pada waktu yang sudah ditentukan akhirnya pun berangkat ke tempat yang dituju. Pada waktu itu katanya pada malam Jumat Kliwon, beliau berangkat sendirian menembus kegelapan malam. Dari rumah beliau berangkat sekitar jam 9 malam. Dan pada waktu itu sekitar tahun 70-an belum ada listrik yang masuk ke desa, sehingga suasana sudah sedemikian sepi, sudah sedemikian sunyi karena semua rumah sudah tertutup dan tidak ada satu orang pun yang berada di luar rumah. Penerangan hanya ada di depan rumah penduduk masing-masing yang berupa lampu minyak. Jalan begitu sepi, jalan begitu sunyi, dan begitu gelap. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya Pak Bejo pun sampai di tempat yang beliau tuju. Suasana sangat sepi sekali. Hanya suara jangkrik dan suara burung hantu yang menjadi teman Pak Bejo. Di depan cungkup, Pak Bejo berhenti sejenak. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri. Tak nampak satu orang pun yang ada di sana. Hanya ada barisan nisan yang menjadi pertanda makam orang yang telah beristirahat selamanya. Pak Bejo pun melangkah memasuki cungkup tersebut. Di dalam cungkup suasana menjadi semakin mencekam. Hanya kegelapan yang ada. Tak nampak seberkas cahaya sekalipun. Tetapi dengan tenang, Pak Bejo duduk di depan makam yang ada di dalam cungkup. Tak lupa beliau mendoakan dahulu tokoh yang dimakamkan di situ. Setelah mendoakan arwah yang dimakamkan di makam tersebut, ritual nenepi pun Pak Bejo mulai. Pak Bejo membuka bungkusan kembang setaman. Beliau taburkan dahulu di makam, beliau sisihkan sedikit. Dupa pun beliau nyalakan. Untuk sejenak ada cahaya di tempat tersebut yang berasal dari korek api untuk menyulut dupa. Semerbak harum dupa pun segera memenuhi seluruh ruangan. Pak Bejo pun melafalkan sebuah mantra dari gurunya. Entah itu mantra apa. Untuk sementara hanya keheninganlah yang ada. Tetapi tak lama kemudian Pak Bejo sayup-sayup mendengar sebuah suara. Beliau tidak memperdulikannya. Tetapi suara itu semakin lama semakin jelas. Pak Bejo tetap tidak menghiraukannya. Beliau tetap bersemedi dengan tenang dan menutup mata. Suara itu pun semakin dekat, hingga Pak Bejo merasakan suara tersebut seperti ada di depan cungkup. Suara itu tidak asing bagi Pak Bejo. "Pak, pulang, anakmu sakit. Ini si bungsu juga rewel terus." Ya, suara itu adalah suara istri Pak Bejo.
Hampir saja Pak Bejo meninggalkan semedinya demi mendengar suara itu. Apalagi si bungsu memang selalu lengket dengan beliau. Tetapi Pak Bejo mengurungkan niatnya. Beliau meneruskan semedinya, karena setahu beliau istrinya belum tahu tempat itu. Dan Pak Bejo tadi pun tidak berpamitan dengan istrinya untuk nenepi di tempat itu. Pak Bejo pun bergeming, dia abaikan suara itu. Pak, kamu nggak kasihan sama anak kita? Si sulung panas, Pak. Sedang si bungsu rewel terus nyariin kamu. Kata suara itu lagi. Tetapi Pak Bejo hanya diam saja. Beliau tetap mengabaikan suara itu. Pak, ayo pulang. Adik pengen tidur sama bapak. Tiba-tiba suara itu menjadi suara anak kecil. Dan Pak Bejo merasa tangannya ditarik-tarik. Ya, itu adalah suara anaknya yang bungsu. Perlahan Pak Bejo membuka matanya. Sempat kaget juga Pak Bejo setelah membuka mata, karena tempat itu menjadi terang benderang. Beliau menengok ke arah tangannya, dan beliau melihat si bungsu sedang menarik-narik tangannya. Ayo pulang Pak, kata anak Pak Bejo yang bungsu. Tetapi Pak Bejo tetap bergeming. Beliau menatap sebentar ke arah anak itu, dan beliau kipaskan tangan beliau. Anak itu pun terpental, dan tiba-tiba suasana yang tadi terang benderang kini menjadi gelap gulita. Ditambah lagi dengan sebuah suara tertawa yang sangat amat mengerikan bergema di seluruh ruangan itu. Perlahan suara itu pun menghilang. Suasana kembali menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik dan suara binatang malam yang terdengar. Pak Bejo menghela napas panjang. Cobaan pertama sudah beliau lewati. Sangat berat batin Pak Bejo, karena beliau digoda dengan jelmaan orang-orang yang sangat beliau sayangi. Kembali Pak Bejo mengumpulkan konsentrasinya. Beliau kembali memejamkan mata. Tak lama kemudian terdengar suara mendesis. Pak Bejo tetap diam saja, tak beranjak sedikit pun dengan tetap memejamkan mata. Suara desisan tersebut ternyata tidak hilang. Pak Bejo pun membuka matanya. Alamak, beliau sangat kaget sekali. Untung saja beliau tetap bisa mengendalikan diri. Di dalam pandangan Pak Bejo, beliau melihat ular yang sangat besar. Ular itu mendesis di hadapan Pak Bejo. Pak Bejo mulai takut. Keringat dingin mulai bercucuran di badannya. Tetapi Pak Bejo mencoba menahan rasa takut itu. Dia mencoba untuk tetap berkonsentrasi. Tetapi tak lama kemudian, ular yang badannya sebesar pohon kelapa itu mendekati Pak Bejo. Pak Bejo meringis melihat hal itu. Dia membayangkan bahwa ular itu akan memakannya. Tapi beliau tetap mencoba untuk berani, walau rasa takut sudah menguasai pikiran beliau. Ular itu semakin mendekat, dan entah kenapa walau keadaan gelap gulita, tetapi Pak Bejo bisa melihat ular tersebut. Semakin dekat, dan semakin mendekat. Kini kepala ular itu hanya berjarak sejengkal dari wajah Pak Bejo. Sekarang Pak Bejo bisa merasakan hembusan nafas dari ular tersebut. Dan lidah ular itu pun mulai menjulur, menjilati wajah Pak Bejo. Baunya sangat busuk. Dengan sekuat tenaga, Pak Bejo menahan napas. Apalagi ditambah dengan rasa takut yang amat sangat.
Keringat dingin semakin deras bercucuran di tubuh Pak Bejo. Tubuhnya pun juga mulai bergemetar, mulai gemetaran, bertambah menggigil ketika beliau melihat ular tersebut membuka mulutnya yang amat sangat lebar, seakan-akan mau menyantap beliau. Bau busuk semakin kuat dirasakan di hidung Pak Bejo. Karena tak sanggup melihat mulut ular yang terbuka sedemikian lebar, Pak Bejo kembali menutup matanya. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ saja. Pak Bejo mulai merasakan hembusan angin di ubun-ubunnya. Aku mau dimakan, begitu batin Pak Bejo. Tes-tesan air liur dari ular itu ada yang jatuh di kepala Pak Bejo. Pak Bejo pun mengusap kepalanya dan basah. Hati Pak Bejo semakin tak karuan, apalagi ketika beliau merasakan lidah ular itu mengenai kepalanya. Dan tak lama kemudian, beliau rasakan kepalanya tertusuk sesuatu. Ya, kepala Pak Bejo sekarang sudah masuk ke dalam mulut ular tersebut. Tubuh Pak Bejo semakin berguncang-guncang menahan rasa takut yang amat sangat. Tetapi beliau tetap mencoba untuk bertahan. Kepalanya sudah basah kuyup. Bau busuk begitu menyengat hidung. Beliau hanya bisa pasrah. Seandainya ini ular beneran, aku pun tidak ada kesempatan untuk lari. Begitu batin Pak Bejo. Dan aneh, tiba-tiba rasa sakit yang beliau rasakan hilang. Bau busuk yang menyengat hidung pun juga hilang. Pak Bejo mencoba membuka matanya pelan-pelan. Gelap, gelap gulita. Yang beliau lihat hanya kegelapan yang menyelimuti. Suara jangkrik pun kembali terdengar. Pak Bejo menghela napas panjang. Ular yang sebesar pohon kelapa itu ternyata telah menghilang. Tetapi tubuh Pak Bejo belum berhenti gemetar menahan rasa takut. Rasa takut beliau masih menjadi-jadi. Nafas beliau pun tersengal-sengal. Agak kesulitan juga beliau mengatur napas, karena tubuh beliau masih gemetar mengalami kejadian yang sangat mengerikan barusan. Pak Bejo menghela napas panjang. Beliau menyentuh kepalanya dan ternyata kering, tidak bekas basah kuyup sama sekali. Tetapi baju beliaulah yang basah oleh keringat dingin. Berangsur-angsur beliau mulai bisa menenangkan diri. Nafasnya pun sudah mulai teratur, tidak tersengal-sengal lagi. Beliau kembali berkonsentrasi. Beliau kembali memejamkan mata. Cobaan kedua sudah bisa beliau lewati. Walau cobaan itu begitu mengerikan karena seakan-akan mengancam nyawa beliau. Suasana sangat sepi, bahkan terlalu sepi, karena suara jangkrik pun tidak terdengar sama sekali. Aneh, batin Pak Bejo. Pak Bejo mencoba untuk fokus, dan akhirnya suara jangkrik pun kembali terdengar. Tetapi suara jangkrik itu ada yang aneh. Krik, 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 ngrok. Krik, 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 ngrok. Begitu suara jangkrik yang terdengar oleh Pak Bejo. Pak Bejo mencoba fokus mendengarkan suara jangkrik. Apakah beliau salah dengar? Tetapi tidak. Tetap itulah yang terdengar oleh oleh telinga Pak Bejo. Pak Bejo mencoba mengingat-ingat jangkrik jenis apakah yang berbunyi seperti itu. Tetapi Pak Bejo tidak bisa menemukan jenis jangkrik apakah yang berbunyi seperti itu. Di tengah-tengah beliau sedang fokus mengingat-ingat, tiba-tiba bluk, ada sesuatu yang jatuh di pangkuan Pak Bejo. Pak Bejo membuka matanya perlahan-lahan. Beliau lihat apa yang ada di pangkuannya.
Ternyata yang jatuh di pangkuannya adalah sesosok yang berwarna putih dan mempunyai kuncir. Ya, ternyata itu adalah pocong. Pak Bejo hampir berteriak saking takutnya, karena pocong adalah hantu yang paling ditakuti oleh Pak Bejo. Pocong itu hanya diam, tetapi lama-lama dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Pak Bejo ingin sekali lari, tetapi beliau tetap tidak lari. Pak Bejo ingin memejamkan matanya, tetapi mata Pak Bejo seakan-akan tidak bisa dipejamkan. Mata beliau tetap melek, seakan-akan ada kekuatan yang menahan beliau untuk terus membuka mata. Beliau tidak bisa merem. Seberapa keras pun usaha Pak Bejo untuk memejamkan mata, beliau tetap tidak bisa. Beliau hanya bisa berkedip. Perlahan-lahan, pocong yang terbaring dari di pangkuan Pak Bejo itu berdiri. Tetapi tidak seperti manusia jika berdiri harus menekuk lututnya. Pocong itu langsung berdiri begitu saja tanpa menekuk lutut. Pak Bejo semakin deg-degan menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Pocong itu pun mendekatkan wajahnya ke wajah Pak Bejo. Ingin sekali Pak Bejo berteriak karena saking takutnya, tetapi beliau tahan. Bahkan mata beliau sudah mulai berkunang-kunang dan badannya pun sudah sedemikian lemas menahan rasa takut. Tetapi beliau tetap bertahan agar tidak pingsan. Pocong itu pun semakin mendekat ke wajah Pak Bejo. Pak Bejo sudah membayangkan wajah yang rusak, mata merah melotot, dan wajah yang penuh belatung. Tetapi ternyata beliau salah. Yang beliau nampak adalah wajah itu ternyata kosong. Ya, kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi ternyata kosong itu bukan sekedar kosong, tetapi di sana seperti sebuah lorong yang sangat gelap dan sangat panjang. Sebuah lorong yang berisi kepedihan yang seperti tak pernah berujung. Lorong gelap yang berisikan kekecewaan, penyesalan yang membuat semua terasa sesak di hati. Lorong yang seakan-akan mengingatkan Pak Bejo tentang kesedihan yang pernah beliau alami, dan seakan-akan kesedihan itu tak pernah berujung sama sekali. Sebuah lorong yang seakan-akan mengembalikan ingatan Pak Bejo tentang kesalahan-kesalahan Pak Bejo yang membuat beliau sangat menyesal. Dan penyesalan itu pun seperti tak pernah berujung. Sebuah lorong yang seakan-akan membuat Pak Bejo ingin memutar kembali waktu. Sedih, amat sangat sedih hati Pak Bejo. Beliau dengan sekuat tenaga menahan dirinya agar tidak menangis. Kembali napas beliau tersengal-sengal. Kali ini bukan rasa takut yang beliau rasakan, tetapi rasa sedih yang sangat dalam hingga menusuk ke dalam relung sanubari. Semakin Pak Bejo menatap ke lorong itu, semakin kesedihan itu bertambah. Napas Pak Bejo tersengal-sengal menahan tangis. Di tengah kesedihan yang sudah sedemikian memuncak, perlahan-lahan lorong itu menjadi agak terang dan menjadi terang. Kemudian muncul wajah yang Pak Bejo tidak mengenalnya. Wajah itu tersenyum. Tidak ada yang aneh dengan wajah itu. Bersih dan tampan. Kemudian wajah itu menjulurkan lidah seakan mengejek Pak Bejo. Dan celing, pocong itu pun menghilang begitu saja. Mata Pak Bejo sembab menahan tangis. Tangis kesedihan, kepedihan, kekecewaan, penyesalan yang ditampakkan tadi ternyata begitu menghunjam di hati. Tetapi itu semua bisa Pak Bejo lalui.
Pak Bejo kembali mengatur napas dan konsentrasinya. Nafasnya pun berangsur-angsur mulai pulih kembali. Dia pun kemudian memejamkan mata. Suasana kembali menjadi hening. Hanya suara jangkrik dan suara burung hantu yang terdengar. Kini suara jangkrik yang terdengar pun sudah normal kembali. Agak lama juga suasana ini dialami oleh Pak Bejo. Sampai-sampai Pak Bejo berpikiran, apakah nenempinya sudah dianggap selesai? Tetapi kenapa belum ada tanda-tanda kalau nenempinya sudah selesai? Beliau memang hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya untuk mengasah batin yang lebih tajam lagi. Tetapi ternyata tak lama kemudian Pak Bejo seperti mendengar suara kendang. Tak dung dung tak dung dung tak dung. Lama-lama suara itu semakin mendekat. Karena penasaran, Pak Bejo pun membuka matanya. Dan tak lama kemudian sosok itu muncul. Pak Bejo terbelalak melihat pemandangan di depannya. Pemandangan di depannya nampak terang. Dan suara kendang itu ternyata ditabuh oleh seekor kodok. Ya, Anda tak salah dengar. Yang membawa dan menabuh kendang itu adalah seekor kodok. Kodok itu besar, sebesar orang. Dia tidak berjalan merangkak, tetapi berjalan memakai dua kaki, seperti manusia pada umumnya. Sedang dua kaki depannya digunakan untuk menabuh kendang. Dan yang membuat Pak Bejo tak tahan senyum, kodok itu memakai lipstik, memakai maskara, dan memakai wig. Pak Bejo melihat penampakan itu dengan tersenyum. Kok gak menakutkan ya, begitu batin Pak Bejo. Kodok itu pun menari-nari dan menabuh kendang di depan Pak Bejo. Kemudian kodok itu berkata pada Pak Bejo, "Ayo Pak Bejo menari bersamaku," sambil terus memukul gendang dan menggoyang-goyangkan pinggulnya. Pak Bejo hanya tersenyum saja. Bagaimana mungkin aku tertarik dengan seekor kodok? Begitu batin Pak Bejo sambil tersenyum. "Ayo dong Pak Bejo, kita menyanyi bersama," kata kodok itu lagi. Kemudian kodok itu pun agak menjauh dari Pak Bejo. Selain menari dan menabuh kendang, sekarang kodok itu pun ikut bernyanyi. Dia bernyanyi, "Pong Mariam tombong Mariam, Pong Mariam tombong ai ai." Nah, di syair ai ai ini terjadi suatu peristiwa yang sangat tidak diduga oleh Pak Bejo. Kodok itu salto dan wignya pun jatuh. Pak Bejo kali ini tak mampu lagi menahan tertawa melihat tingkah pola makhluk satu ini. Hahaha, tawa Pak Bejo pecah. Sedari tadi dia sebenarnya mau ketawa. Kodok kok pakai lipstick, pakai wig. Pak Bejo masih saja tertawa melihat kodok itu mengambil wignya yang jatuh. Kodok itu pun kemudian menatap ke arah Pak Bejo dan sambil tersenyum. Kodok itu pun akhirnya meninggalkan Pak Bejo. Suasana kembali menjadi gelap, dan tak lama kemudian terdengar sebuah suara tanpa wujud. "Hai anak manusia, pulanglah. Segala ritualmu telah gagal, karena kau tak bisa menahan tawamu melihat kodok yang menari." Pak Bejo pun terperangah, tapi mau bagaimana lagi? Ini perintah dari gurunya untuk menepi telah gagal karena sesuatu hal yang lucu. Dan akhirnya Pak Bejo pun meninggalkan tempat itu tanpa hasil apapun. Demikian cerita kali ini, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi